Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Ulpa, NIM 2018 143440. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan potensi-potensi daerah di Desa Modong, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim. Baiklah, saya akan menjelaskan potensi daerah di Desa Modong. Yang pertama, dilihat dari lingkungan alam. Desa Modong merupakan perbatasan dengan Kabupaten Penukal Aba Pematang Ilir atau yang disebut Pali, yang dipisahkan oleh jembatan sepanjang 100 meter. Yang di seberangnya terdapat lagi sebuah desa Modong tetapi dengan kecamatan yang berbeda. Sungai Rotan ini adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kecamatan ini terletak di pesisir Sungai Lematang. Kecamatan ini memiliki 19 desa, salah satunya Desa Modong. Mayoritas penduduk di kecamatan ini beragama Islam. Mayoritas mata pencarian di kecamatan ini adalah petani, buruh, dan nelayan. Kebun karet dan sawah terlihat di sepanjang jalan. Tak hanya itu, tanaman rotan juga banyak ditemukan di sepanjang jalan. Rotan dimanfaatkan masyarakat setempat untuk membuat dasar kursi, bakul, tas punggung, adapun sarau seperti tas punggung untuk pergi ke kebun, ke sebuah gitu. Selain itu, rotan yang masih muda juga bisa dimanfaatkan untuk membuat lauk makan. Rotan masih muda itu biasanya disebut umbut rotan. Umbut ini bisa disajikan sebagai lalap makanan dan bisa diolah juga menjadi bahan makan. Kecamatan Sungai Rotan berbatasan langsung dengan Kecamatan Rantau Bayur, Banyuasin di sebelah utara, dan Kecamatan Lembak di sebelah selatan. Di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Abak, Penukal Lematang Ilir, sedangkan di sebelah timur berbatasan langsung dengan Kecamatan Gelombang. Kita lihat lanjut wisata alam dan wisata sejarahnya. Bisa dilihat ada jembatan gantung. Ini ada jembatan gantung, bisa dilihat. Jembatan gantung yang terletak di Desa Sukacinta. Jembatan ini jadi sasaran wisata untuk muda-mudi di daerah setempat. Jembatan ini menghubungkan Desa Sukacinta dengan perkebunan warga yang ada di seberang. Jembatan ini dibuat untuk mempermudah masyarakat melakukan pekerjaan mereka di kebun. Jembatan gantung ini juga setiap sore para muda-mudi berkumpul walaupun hanya sekedar nongkrong. Biasanya di sini di pinggir-pinggir ini banyak anak-anak muda yang nongkrong. Ketika sore hari banyak warga juga yang pulang dari pekerjaan mereka. Lanjut ada jembatan lagi, tapi ini jembatan Mochi. Jembatan ini terletak di Desa Modong. Jembatan ini menghubungkan Desa Modong dengan Desa Modong seberang. Tetapi jembatan ini menjadi jembatan para muda-mudi juga menghabiskan waktu sore sambil melihat matahari terbenam. Ini jembatannya bisa dilihat. Ini jembatannya sepanjang 100 meter. Ada lematangnya. Yang lanjut ada dermaga. Dermaga terletak di Desa Modong. Dermaga ini dahulu merupakan pelabuhan penjajahan pada masa lampau. Dermaga ini terdapat 2 bangkai kapal yang sudah terdampar puluhan tahun. Dermaga ini merupakan tempat nongkrongnya anak-anak muda di Desa Modong. Bisa dilihat. Ini ada dermaga dengan 2 bangkai kapal pada zaman dahulu menjadi kapalnya penjajah-penjajah di daerah Desa Modong. Danau Suji. Danau Suji ini terletak di daerah Lembak. Danau Suji ini tidak jauh dari Desa Modong, hanya memerlukan waktu 15 menit. Danau ini awalnya hanya danau biasa yang kecil, tetapi karena ide para muda-mudi di sana untuk membuat wisata baru, jadilah dibuatnya Danau Suji. Danau Suji ini bukan seperti jembatan yang biasa bebas masuk, tapi danau ini jika ingin masuk dan melihat wisata
di sana harus membayar 10.000 per orang. Bisa dilihat ini ada wisatanya, ini ada danaunya, terus ini ada kayak rumah-rumah, tempat nyantai, tempat wisata. Lanjut ada Trans Jawa. Trans Jawa ini berada di perbatasan Desa Modong dan Desa Alai. Jika ingin ke Trans Jawa ini kita harus masuk ke dalam hutan sekitar 150 meter. Karena jalan masuk ke Trans Jawa ini melewati perkebunan warga, Trans Jawa ini bukan seperti kampung pada umumnya. Tapi Trans Jawa ini banyak warganya yang masih belum bisa berbaur dengan warga setempat. Itu sebabnya mereka membuat kelompok mereka sendiri di dalam hutan. Lanjut ada yang kedua, pemberdayaan dan konservasi alam. Yang pertama, pembudidayaan ikan lele. Bisa dilihat pembudidayaan ikan lele di sini. Pembudidayaan ikan lele di Desa Modong ini sudah banyak sekali masyarakat yang membudidayakan ikan tersebut. Alasannya karena ikan lele cepat sekali dalam berkembang biak, berbeda dengan ikan-ikan lainnya. Seperti ikan nila itu susah sekali untuk cepat besarnya. Kalau ikan lele cepat sekali. Ini sudah besar-besar ikan lelenya, dan ikan lele ini juga biasa diimpor ke pedagang-pedagang pecel lele. Ada juga pembudidayaan ayam pedaging. Pembudidayaan ayam pedaging ini di Desa Modong, hanya beberapa orang saja yang melakukan pembudidayaan ikan ini untuk menjadi bisnis mereka. Ayam pedaging ini biasanya diimpor ke pedagang ayam, atau biasanya kalau ayam pedaging ini sedang terkena hama seperti flu burung, itu akan dijual dengan harga yang sangat murah. Lanjut ada yang B, lingkungan sosial. Sosial itu ada adat perkawinan. Yang pertama lamaran, yang kedua perayaan, yang ketiga yang sampai dua. Ada lamaran di Desa Modong itu biasanya hanya orang tua dan calon pengantin laki-laki saja yang datang ke rumah calon pengantin perempuan. Lamaran di daerah ini sangatlah biasa karena orang tua dan calon pengantin yang datang ke sana. Nah, di lamaran ini karena biasa saja, cuma calon pengantin laki-laki dan walinya yang datang ke rumah pengantin perempuan untuk melamar. Lanjut, perayaan di Desa Modong itu perayaannya seperti hari Sabtu dan Minggu. Sabtu acara masak-masak dan Minggunya acara ijab kabul dan resepsi. Sabtu acara masak-masak ini biasanya didatangi oleh para ibu-ibu yang membawa sembako ke rumah pengantin, dan terkadang juga ada saksi panggung atau ketua masak-masak. Jika kita sudah mengantar sembako, kita dipersilakan masuk untuk mencicipi hidangan kecil-kecilan yang dibuat oleh tuan rumah untuk para tamu. Lanjut ada ritual kelahiran, ritual sunatan, kematian. Ini sama seperti desa-desa lain seperti ini. Kalau ritual kelahiran itu biasanya setelah anak dilahirkan mencapai 7 hari, si bayi akan disedekahkan. Bayi yang sudah disedekahkan itu diberi sebanyak-banyaknya uang. Setelah selesai acara barulah memulai acara sedekahnya, yaitu makan makanan dari yang tuan rumah untuk para tamu. Juga ada sunatan hampir sama dengan penularan bayi tadi. Jadi jika anak sunat, si anak akan diberi uang dan diajak berkeliling kampung. Kematian juga dilakukan dengan cara menunduk mondar-mandir sebanyak 3 kali di bawah keranda. Dimulai dari sebelah kanan, menerobos bagian bawah keranda yang sedang diangkat tinggi. Ritual ini tujuannya adalah untuk menghormati orang yang sudah meninggal serta mengambil tuah dari orang tersebut. Ada juga agar tidak terlalu teringat kepada orang yang telah meninggal tadi. Lanjut ada ekonomi, kuliner. Itu biasanya ekonomi itu kuliner dari Desa Modong. Kuliner ini ada pempek ikan.
pempek ikan di Desa Modong ini jika musim kemarau saja. Para nelayan itu banyak mendapatkan ikan-ikan kecil yang tidak tahu mau dibuat apa. Jadi mereka akan membuat pempek ikan ataupun ikan asin. Lanjut ada kemplang ubi. Ini kemplang ubi. Kemplang ubi ini tepatnya di Desa Petanang. Banyak sekali masyarakat yang membuat kemplang ubi karena di sana banyak sekali ubi-ubian. Di Desa Petanang ini terkenal dengan kemplang ubi yang biasa mereka buat dengan menambahkan bahan pewarna agar kemplang menarik untuk dibeli. Ini ada kemplang ubi. Nah, di pinggir-pinggirnya itu diberi pewarna agar menarik untuk dibeli. Lanjut, ada wajit. Di Desa Modong juga ada yang namanya wajit yang terbuat dari ketan yang dimasak dengan bahan tambahan gula batok atau gula merah. Makanan wajit ini biasanya hanya ada jika orang mau menikah. Bisa dilihat, ini ada wajit. Ini tuh biasanya ada ketika orang mau menikah. Lanjut, ada dodol. Sama halnya dengan wajit tadi, makanan satu ini juga sangat sulit ditemukan, tetapi makanan khas daerah Modong. Dodol ini hanya bisa ditemukan di desa yang melangsungkan sedekah dusun atau menyelamati desa mereka. Ini dodolnya, ini dodol biasa. Ini biasanya sedekah dusun ini biasanya dilakukan hanya 1 tahun sekali. Ada rengginang. Rengginang makanan satu ini terbuat dari beras ketan. Makanan ini sangat banyak ditemui di Desa Modong. Biasanya rengginang ini dimakan ketika waktu santai bersama keluarga dan biasanya juga disuguhkan untuk tamu bersamaan dengan teh hangat. Ini ada rengginang, bisa dilihat ini biasanya untuk para tamu yang datang ke rumah akan disuguhkan rengginang dan teh hangat. Lanjut ada gulai ayam. Sepertinya sudah familiar gulai-gulai ayam itu, tapi ini gulainya mungkin berbedanya dari segi bumbu. Gulai ayam kuliah ini, makanan satu ini biasanya ada di hajatan. Gulai ini juga banyak yang menyukai makanan satu ini karena bumbu yang sangat khas dari gulai ini. Terus gulai ini biasanya dinikmati saat makan siang. Apalagi di dalam gulai ini ditambahkan santan yang menambah cita rasa yang gurih. Ini gulainya enak sekali. Lanjut, ada sejarah dan kewilayahan. Sejarah Desa Modong pada zaman dulu, Desa Modong ini hanyalah desa yang kecil, di mana penduduknya hanya beberapa orang saja. Tetapi desa ini dihuni oleh orang-orang yang sangat rajin. Jadi karena dulu itu banyak sekali hutan-hutan, jadi yang mau punya tanah langsung aja berkebun gitu, nggak usah beli tanah lagi. Terus tapi jika masyarakat dulu malas, maka hutan-hutan akan dimiliki oleh orang-orang yang rajin. Jadi siapa yang rajin, dia yang dapat. Pada saat itu juga adanya pembangunan dermaga tadi untuk para petani menjual dagangan mereka ke penjajah. Jadi dulu dermaga ini tempatnya penjajah berlabuh untuk melakukan jual beli dengan penjajah. Semakin banyaknya penduduk di Desa Modong, semakin banyak juga penjajah itu memperdagangkan manusia. Jadi pada saat itu bangsa pribumi menolak bangsa penjajah masuk ke Desa Modong. Makanya ada 2 bangkai kapal yang terdampar di Desa Modong sekarang. Lanjut, ada lingkungan budaya, seni, ada enggrang. Enggrang ini permainan ini terkadang menjadi permainan yang diperlombakan pada saat ulang tahun desa ataupun ulang tahun Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Tapi enggrang ini sudah lama tidak ditemukan karena anak-anak sering bermain gadget mereka. Jadi merupakan budaya-budaya dari daerah setempat. Ada juga tari seinggok. Ini tari seinggok. Tari ini biasa dipentaskan di acara-acara formal. Tarian ini ditarikan 3 orang, 2 orang menari seperti tari tanggai, dan 1 orang membawa sekotak siri untuk
suguhkan kepada para tamu undangan yang terhormat. Adapun seni musik. Seni musik ini ada kebile-bile ciptaan Haji Qori Ali. Seperti ini musik. Kebile-bile mangke kulege, kebile-bile ku ada kance, kebile-bile mangke kulege, kebile-bile jagung laku teh putih dak putih ku kendang kina. Seperti itulah. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.